Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayi Olivia Dwita Elvira, NIM S1E021007. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku membolos pada siswa. Pengertiannya, kemudian ada faktor-faktornya, kemudian apa sih upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, simak videonya ya sampai akhir. Terima kasih, bye-bye. Apa itu membolos dan bagaimana bentuknya dalam kehidupan nyata? Nah, menurut Gunarsa, membolos adalah perilaku pergi atau meninggalkan sekolah tanpa suatu alasan yang jelas pada jam-jam pelajaran dan tidak ada izin kepada pihak sekolah terlebih dahulu. Nah, jadi membolos adalah suatu perilaku siswa yang tidak masuk sekolah atau meninggalkan jam pelajaran tertentu dengan sengaja. Perilaku membolos ini menjadi salah satu dari beberapa deretan perilaku menyimpang yang dilakukan siswa di sekolah. Seperti yang diterangkan oleh guru sekolah dasar Raja Agung dalam artikel Jurnal Widodo, Persepsi Guru tentang Kenakalan Siswa Studi Kasus di Sekolah Dasar Raja Agung, dikemukakan bahwa kenakalan siswa adalah perilaku menyimpang dan melanggar peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa, sehingga dapat mengganggu suasana belajar dan merugikan individu lain. Kenakalan siswa itu dibagi dua, yaitu pertama, kenakalan yang mengganggu, dan kemudian yang kedua, perilaku kenakalan siswa yang meliputi perilaku membolos dan mencuri. Perilaku membolos ini apabila dibiarkan akan sangat merugikan banyak pihak, baik siswa itu sendiri dan juga guru. Hal ini senada dengan pendapat Meyer yang menyatakan bahwa salah satu masalah yang muncul dari perilaku membolos yaitu guru kehilangan waktu untuk mengajar siswa yang membolos dan harus mengulangnya di hari yang lain. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor-faktornya? Setelah dilakukan peninjauan dari beberapa pendapat ahli, maka ditemukan ternyata ada dua faktor pendukung sehingga peserta didik itu membolos, yaitu pertama faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti perilaku dan kebiasaan siswa yang memang tidak suka belajar, tidak memiliki motivasi belajar, siswa mempunyai persepsi negatif terhadap disiplin belajar, peserta didik itu tidak memiliki dorongan untuk bercita-cita entah menjadi apa sehingga ia tidak merasa perlu untuk sekolah secara baik. Kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Biasanya dipengaruhi oleh teman yang suka bolos, tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, tidak mengerjakan PR, peraturan sekolah yang longgar, suasana belajar tidak menarik, dan hukuman yang tak setimpal atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Karena perilaku membolos ini dapat berpengaruh terhadap intelektual siswa dan dapat mempengaruhi masa selanjutnya, maka oleh sebab itu, perilaku membolos ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk memberikan bantuan kepada siswa tersebut agar tidak membolos lagi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah guru bisa melakukan layanan konseling individual dengan teknik behavior contract. Layanan konseling individual merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suatu hubungan tatap muka antara dua orang, yaitu guru dan siswa. Hal ini selaras dengan pendapat Prayitno. Konseling individu adalah suatu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien dengan cara tatap muka dan dilakukan untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Ariel Bradley mengatakan bahwa behavior contract adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu dan mereka sepakat untuk berada dalam perilaku target. Jadi dari pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa behavior contract atau kontrak perilaku adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, yakni guru dan siswa, untuk mengubah perilaku tertentu pada siswa. Konseling individual dengan menggunakan teknik behavior contract ini dinilai cocok untuk mengatasi perilaku membolos siswa karena behavioristik menyatakan dapat mengubah perilaku manusia dan dapat dikendalikan melalui faktor lingkungan. Dalam teknik behavior contract ini, siswa akan diberikan reward oleh guru apabila siswa tersebut dapat berkomitmen dengan baik dan akan diberikan punishment apabila siswa tidak dapat menjalankan komitmennya. Teknik behavior contract ini bisa diaplikasikan untuk bisa mencoba perilaku yang baru, memberikan pengurangan pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai, dan bisa
untuk lebih meningkatkan perilaku yang diinginkan, yang dalam hal ini siswa yang sebelumnya mempunyai perilaku membolos dapat mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. Teknik ini dirasa efektif untuk mengatasi perilaku bolos di SD kelas tinggi sampai SMA. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Diana Novita Putri dengan NIM E1E021008. Nah, di sini saya akan mengangkat permasalahan terkait keterampilan menyimak yang rendah. Nah, apa itu keterampilan menyimak dan bagaimana bentuk permasalahan dari kesulitan siswa dalam menyimak ini? Nah, keterampilan menyimak sering disamakan dengan keterampilan mendengar dan mendengarkan. Nah, mendengar, mendengarkan, dan menyimak ini sesungguhnya merupakan istilah yang berbeda artinya. Nah, masing-masing istilah tersebut berdiri sendiri dengan makna yang berbeda pula. Lalu kegiatan mendengar terjadi secara kebetulan, tidak sengaja dan tidak dilaksanakan. Pada peristiwa mendengarkan sudah ada unsur kesengajaan, akan tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Nah, sedangkan pada peristiwa menyimak ada unsur kesengajaan, direncanakan yang disertai dengan penuh perhatian dan minat. Nah, lalu menurut Targin, dia berpendapat bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap informasi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak ini? Nah, lalu faktor-faktornya itu faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak dapat dikelompokkan berdasarkan faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, dan faktor lingkungan seperti fisik dan sosial. Nah, faktor fisik berarti kondisi fisik yang dimiliki oleh diri penyimak, misalnya kondisi indera pendengaran. Nah, lalu faktor psikologis penyimak misalnya seperti sedih, sakit, atau gembira juga akan berpengaruh terhadap hasil simakannya. Lalu faktor pengalaman bisa ditentukan oleh banyaknya frekuensi membaca, keleluasan informasi. Nah, lalu faktor motivasi akan menentukan sikap penyimak dalam menyikapi apa yang disimaknya. Nah, lalu bagaimana realisasi dari upaya guru kelas untuk keterampilan menyimak yang rendah pada anak SD ini? Nah, yaitu yang pertama ada teknik dengar bisik berantai. Nah, dengan teknik ini siswa berlatih menyimak pesan dari seseorang, boleh dari guru atau siswa tertentu melalui berbisik. Nah, kemudian menyampaikan pesan itu kepada siswa lain seperti apa yang disimaknya. Dalam pelaksanaannya, seluruh siswa dalam satu kelas itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dapat beranggotakan 10-15 orang. Lalu yang kedua ada teknik dengar baca. Nah, dengan teknik ini guru membagikan sebuah bacaan. Kemudian guru menyuruh siswa untuk membacanya dalam hati. Nah, di dalam kelas siswa
siswa terbagi atas 5-6 kelompok. Lalu setelah itu, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan tersebut. Lalu teknik yang ketiga yaitu ada teknik dengar tulis atau dikte. Nah, teknik dengar tulis atau dikte ini mirip dengan teknik dengar ulang atau ucap. Nah, materi yang digunakan dalam penggunaan teknik dengar ulang atau ucap ini dapat digunakan dalam penggunaan teknik dengar tulis ini. Nah, teknik dengar ulang atau ucap menuntut reaksi bersifat lisan. Nah, sedangkan teknik dengar tulis atau dikte ini menuntut reaksi yang bersifat tulisan. Lalu yang keempat itu ada teknik dengar salin, yang dimana penggunaan teknik ini menimbulkan reaksi siswa untuk menyalin dengan baik. Nah, hasil dari simakannya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu saja dari saya. See you guys. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Sinta Berliani. Di sini saya mengangkat permasalahan tentang perilaku tidak sopan santun pada peserta didik, yang dimana masalah ini berkaitan dengan asas BK, yaitu kedinamisan. Nah, apa sih perilaku sopan santun dan bagaimana bentuk dari perilaku tidak sopan santun? Menurut Purwadarminta, sopan santun dapat diartikan diantaranya yaitu sopan ialah menghormati dengan tidak biasa atau kemauan untuk tertib menurut sopan santun, atau bisa dikatakan sebagai refleksi kognitif atau pengetahuan. Sedangkan menurut Juwita, sopan santun ialah suatu tingkah laku yang amat populer dan nilai yang natural. Sopan santun yang dimaksud di sini adalah suatu sikap atau tingkah laku individu yang menghormati serta ramah terhadap orang yang sedang berinteraksi dengannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sopan santun adalah sikap atau tingkah laku yang baik, hormat dan beradab, serta diiringi oleh rasa belas kasih dan berbudi halus yang tercermin dalam tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian dan lain sebagainya. Adapun bentuk sikap tidak sopan santun yaitu seperti anak yang berkata kasar, membangkang kepada guru atau orang tua, suka jahil, dan tidak rapi dalam memakai seragam. Kemudian apa sih faktor penghambat sikap sopan santun pada peserta didik? Yaitu yang pertama, terbatasnya tenaga pengajar yang profesional. Yang kedua, kurangnya ilmu agama Islam dari guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pergaulan dari luar lingkungan sekolah dan orang tua yang kurang dalam memperhatikan anaknya. Kemudian, bagaimana cara mengatasi perilaku tidak sopan santun? Adapun cara yang pertama yaitu mengkaderisasi calon pengajar dari hasil pertimbangan sekolah, atau mencari pengajar yang lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang dimana akan mampu menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk lebih mendalami pelajaran perilaku di dalam syariat agama Islam, dan mengambil pelajaran dari guru-guru yang lebih berpengalaman dalam mendidik anak usia dini. Kemudian yang ketiga, memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang buruk yang ada di luar lingkungan sekolah. Kemudian mengajak para orang tua peserta didik untuk aktif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya anak-anaknya saat di luar lingkungan sekolah.
adapun usaha lain untuk memperbaiki perilaku tidak sopan santun pada peserta didik yaitu dengan cara melakukan observasi pada guru itu sendiri, yaitu seperti melakukan kegiatan berdoa sebelum memulai pelajaran atau mengajak siswa berbaris dengan tertib untuk mencium tangan guru ketika masuk kelas. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriatul Admiati NIM E1E021010. Nah, saya di sini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan perilaku mencontek dan bagaimana sih bentuk dari permasalahan siswa yang mencontek di sekolah. Nah, perilaku mencontek ini adalah perbuatan yang menggunakan cara yang tidak baik. Dan mencontek ini adalah cara yang dilakukan peserta didik untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara yang tidak jujur. Dekton juga pernah mengatakan bahwa mencontek ini adalah upaya yang dapat dilakukan seseorang pendidik untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara yang tidak jujur. Menurut Hartarto juga pernah mengatakan bahwa dalam hal mencontek seorang siswa itu melakukan praktik kecurangan, baik bertanya dengan teman ataupun membuat catatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, contoh perilaku mencontek seperti meniru pekerjaan teman, membawa catatan kecil pada saat ujian, bertanya langsung kepada teman saat mengerjakan tugas, saling tukar pekerjaan dengan teman, dan mencari bocoran soal. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku mencontek ini adalah perbuatan yang curang. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku anak yang mencontek? Ada tiga faktor. Faktor yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, dan setiap peserta didik memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan nilai yang tinggi ataupun nilai yang bagus. Dan perbuatan tersebut kadang membuat peserta didik itu menghalalkan berbagai macam cara, termasuk dengan cara mencontek. Nah, faktor yang kedua ini adanya tekanan untuk menghindari kegagalan ataupun menghindari ketakutan, dan untuk menghindari kegagalan di sekolah. Dan suatu hal yang sering dialami oleh peserta didik seperti takut tidak naik kelas, takut mengikuti ulangan susulan. Dan dalam kegagalan ini juga dapat menyebabkan perilaku mencontek pada anak. Faktor yang ketiga ini adalah faktor situasi atau keadaan yang dimana adanya tekanan dari orang tua siswa sendiri, sehingga siswa itu dapat mencontek di sekolah, sehingga siswa itu menjadi stres ataupun menjadi takut gagal. Apa saja sih upaya yang dapat dilakukan guru kelas kepada peserta didik? Nah, guru di sini harus menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik, dan tidak hanya menjadikan peserta didik itu menjadi cerdas saja, dan guru itu harus menanamkan nilai-nilai kejujuran melalui bimbingan klasikal di ruang kelas, dengan membuat materi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku mencontek.
dan melakukan bimbingan kelompok untuk mengurangi kebiasaan mencontek para peserta didik, yang dimana peserta didik itu diajak bersama-sama untuk berpendapat tentang sesuatu hal dan berbicara tentang topik-topik tentang hal dan dalam mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani permasalahan ini, dan guru harus mengetahui dan memberikan dorongan kepada peserta didik dengan melaksanakan layanan kepada siswa yang malas belajar dengan menggunakan layanan informasi dan membuat materi yang berkaitan dengan motivasi belajar kepada peserta didik, agar menumbuhkan rasa percaya diri terhadap apa yang dikerjakannya. Dan dari hasil kerja sendiri, seorang guru harus mengetahui kepribadian siswanya seperti apa dan karakter siswanya seperti apa, dan pasti karakter siswanya itu setiap siswa berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Jika salah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Nur Faiza dengan NIM E1E021006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perilaku guru yang diskriminatif terhadap peserta didiknya, yang dimana saya mengangkat masalah ini karena berkaitan dengan prinsip bimbing konseling, yaitu tidak boleh diskriminasi. Nah, apakah diskriminasi itu? Diskriminasi adalah adanya perbedaan perlakuan yang disebabkan karena berbagai macam faktor, mulai dari faktor agama, kemudian kondisi fisik kita, kondisi mental kita, kemudian status ekonomi, dan juga latar belakang sosial kita. Nah, menurut Tedorsen bahwa diskriminasi ini adalah suatu tindakan pembedaan perlakuan terhadap perseorangan maupun kelompok, yang dimana biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut kelas sosial, yang dimana hal ini melukiskan bahwa adanya suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan pihak minoritas yang lemah, yang dimana hal ini berarti adanya perlakuan yang tidak bermoral atau dikatakan tidak bermoral dan tidak demokratis. Bagaimana kebiasaan guru yang dikatakan bersikap diskriminasi terhadap peserta didik? Nah, yang dimana saya akan menyebutkan kebiasaan-kebiasaan guru yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita sendiri yang mengalami. Yang pertama adalah ketika guru dalam pembelajaran kelas, dia selalu seringkali guru itu selalu mengunjungi meja-meja tertentu, peserta didik tertentu, yang dimana guru yang melakukan kunjungan dengan peserta didiknya yang terlalu sering itu akan menyebabkan kecemburuan sosial pada peserta didik yang lainnya. Nah, yang kedua adalah pada saat penyerahan rapor, ada orang tua atau wali tertentu yang dimana orang tua tersebut memberikan bingkisan yang berharga pada guru, pada pendidik anaknya, sehingga guru yang diberikan bingkisan tersebut akan menjadi berubah sikap yang lebih sopan agar terkesan untuk berterima kasih, sehingga nanti dari hal itu dapat menyebabkan kecemburuan terhadap orang tua maupun siswa yang lainnya. Kemudian guru yang ketiga, guru biasanya lebih akrab dengan peserta didik yang duduk paling depan, sehingga peserta didik yang jarang mendapat kunjungan serta dia duduk paling belakang itu akan jarang
melakukan interaksi dengan guru, sehingga nanti mereka akan merasa terabaikan dan juga merasa tidak diperhatikan. Nah, juga seringkali nih kejadian yang kelima, kebiasaan guru ya. Kebiasaan guru tuh sering menyebut peserta didik, menyebut nama-nama peserta didik, yang dimana biasanya guru menyebut nama-nama tertentu dalam kategori dia pintar atau juara kelas. Nah, yang dimana guru atau pengajar sering menyebut nama peserta didik, sering dia menyebut nama tersebut dikarenakan dia pintar. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita sendiri mengalami kebiasaan-kebiasaan guru tersebut mulai dari SD sampai SMA. Bagaimana realisasi upaya dari guru agar tidak terlihat diskriminatif terhadap peserta didik? Jadi upaya yang akan saya paparkan ini merupakan hasil atau sudah diuji coba dari penelitian salah satu mahasiswa pendidikan sosiologi, yang dimana mahasiswa tersebut menguji kompetensi guru agar tidak terlihat diskriminatif. Nah, yang pertama dalam aspek mengasihi. Nah, yang dalam aspek mengasihi ini terdiri dari usaha guru harus bersikap sopan dan lemah lembut terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali, terutama terhadap peserta didik yang lamban memahami materi. Nah, yang kedua, guru harus bersikap ramah, tapi tetap terlihat tegas ya teman-teman. Nah, terlihat ramah, tapi tetap terlihat tegas pada saat contohnya kita tegas dalam menghadapi peserta didik yang ribut pada saat guru sedang menjelaskan. Nah, yang ketiga itu adalah guru menasihati semua peserta didik layaknya seperti orang tua kandung, dan memberikan mereka sebuah pelajaran atau motivasi terhadap mereka. Selanjutnya dalam aspek adil, yang pertama guru harus memperhatikan jalannya diskusi. Nah, yang dimana guru ini harus memperhatikan siswa mana aja yang belum aktif dan mana yang sudah aktif. Nah, yang belum aktif itu diberikan motivasi-motivasi atau dorongan untuk aktif di kelas, dan yang sudah aktif diberikan pujian atau apresiasi agar keaktifan mereka itu meningkat dan bertahan. Nah, yang kedua itu guru harus jikalau ada diskusi yang dimana guru harus mengacak peserta didik dengan tanpa adanya pemilihan menurut pribadinya sendiri, agar semua peserta didik dapat mengemukakan semua pendapatnya. Yang ketiga, pada saat diskusi guru harus meminta setiap kelompok untuk menuliskan atau melakukan notulensi pada setiap kelompok untuk menuliskan nama siswa yang sudah aktif, dan untuk yang belum aktif diusahakan untuk guru melakukan tindakan atau umpan balik positif, dan dengan cara menegur maupun dengan cara yang lain.